Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala muallif rahimahullah, bab man 'ala jariyataini aw wahidah. Bab tentang seorang yang menanggung dua orang wanita ataupun satu orang. Ini terkait dengan keutamaan dan pahala seorang yang menanggung dua orang wanita ataupun satu orang wanita. Ana Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, wasabara alaihinna, dan dia bersabar atas mereka, artinya bersabar dalam mendidik mereka, bersabar dalam memperbaiki akhlak mereka, wa kasahunna min jiddatihi, dan dia memenuhi kebutuhan sandang mereka dengan hasil jerih payahnya, kunna lahu hijaban minan nar, maka 3 orang anak ini menjadi hijab, menjadi penghalang antara si ayah dengan neraka. Ikhwatiddin, hadis ini menunjukkan keutamaan memiliki anak perempuan. Keutamaan memiliki anak perempuan. Apalagi sampai memiliki 3 orang anak perempuan. Dan mendidiknya dengan baik, memenuhi kebutuhannya dengan baik, dan si anak pun menjadi wanita yang solehah, maka anak ini akan menjadi penghalang orang tuanya dengan api neraka. Ini keistimewaan anak perempuan. Islam, sejak datangnya Islam, agama ini mengangkat derajat anak perempuan. Sebelumnya, ikhwatiddin, wanita ini dianggap tidak punya hak apapun, bahkan tidak memiliki hak kemanusiaan. Sebelum datangnya Islam, sebagaimana yang sudah kita fahami, sudah sering kita dengar, bagaimana orang-orang kafir Quraisy terdahulu
jika lahir anaknya perempuan itu dikubur hidup-hidup sampai mati. Dikubur hidup-hidup sampai mati. Ada beberapa sejarah ikhwatiddin, dalam sebuah sejarah disebutkan mengapa hal ini terjadi. Disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Ahkamun Nisa. Beliau menyebutkan tentang kisah awal mula terjadinya terjadinya hal seperti ini. Beliau menukil perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Apa kata beliau? Yang pertama sekali melakukan ini adalah Qais bin Asim At-Tamimi. Qais bin Asim At-Tamimi. Awal kisahnya, ikhwati fiddin, kampung Qais bin Asim diserang oleh musuhnya. Diserang oleh musuhnya, kalahlah kampung tersebut, sehingga salah satu yang menjadi tawanan adalah anak perempuan Qais bin Asim. Setelah anak perempuannya tertawan, kemudian dijadikan istri oleh musuhnya. Kan biasanya kalau ditawan itu dijadikan budak, hamba sahaya, tapi ini enggak. Putri Qais bin Asim ditawan dan dijadikan istri oleh lelaki ataupun tentara komandan yang menyerang kampungnya. Setelah itu, putri Qais bin Asim ini merasa cocok pula dengan suaminya. Hingga suatu hari terjadilah perdamaian antara Qais bin Asim dengan suami anaknya. Dan akhirnya si anak pun diberi pilihan. Apakah dia mau ikut ayahnya ataukah mau ikut suaminya? Tapi ternyata tanpa diduga, tak diduga oleh Qais bin Asim At-Tamimi, ternyata putrinya lebih memilih suaminya ketimbang ayahnya. Hingga marahlah Qais bin Asim. Marah dan bersumpah bahwa apabila lahir anak perempuan anaknya, maka dia akan kubur hidup-hidup. Itu asal muasal dikuburnya hidup-hidup anak perempuan. Jadi dia sangat kecewa dengan putrinya ini. Kenapa malah lebih memilih suaminya ketimbang ayah kandungnya sendiri? Itulah kekecewaan Qais bin Asim. Sehingga sejak itu dia bersumpah, tidaklah lahir anak perempuan dari rahim istrinya kecuali akan dia kubur dan dia bunuh hidup-hidup. Sehingga ikhwatiddin, sejak saat itu orang-orang Arab ikut-ikutan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Qais bin Asim At-Tamimi ini. Sejak itulah di negeri Arab, anak perempuan benar-benar anak yang tidak dikehendaki sama sekali. Dan memang ikhwatiddin zaman dahulu yang namanya anak laki-laki itu memang lebih dibanggakan ketimbang anak perempuan. Ya, tapi bukan berarti anak perempuan itu dihinakan, apalagi sampai dibunuh, sehingga tidak punya tempat di muka bumi ini untuk hidup. Nggak sampai seperti itu. Saya ulangi ikhwatiddin bahwasanya memang dahulu anak laki-laki itu merupakan anak kebanggaan. Makanya kalau kita lihat dalam soal Kahfi, yaitu dua orang berteman, yang satu punya banyak harta dan punya banyak anak. Dia membanggakan harta dan anaknya. Apa katanya? Ana aktsaru minka malan wa walada. Aku adalah orang yang paling banyak harta dan anak. Jadi anak itu merupakan kebanggaan. Semakin banyak anak laki-lakinya, maka semakin kuat dia, makin banyak membelanya. Itulah kebanggaan. Makanya ikhwatiddin,
Sebagian para ulama menyebutkan masalah ini sebagai terkaitnya kebanggaan orang Arab terhadap anak laki-laki, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Bahwasanya kalau ompol anak perempuan itu dicuci dan ompol anak laki-laki itu cukup dipercik-percikkan saja. Sebagian ulama ada yang menyebutkan mengapa demikian, yaitu untuk memudahkan. Apa ini maksud memudahkan? Karena dahulu ikhwafiddin, orang-orang Arab itu sangat bangga dengan anak laki-laki, sehingga senang menggendong anak laki-laki. Jadi kalau dia diompolin oleh bayi laki-laki, cukup dipercikan saja. Adapun yang perempuan enggak. Kenapa? Jarang digendong-gendong. Begitu ikhwafiddin. Salah satu illah mansusoh, sebab mengapa ada perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Dan memang yang namanya anak laki-laki, memang itu yang sangat dihendaki oleh orang-orang Arab. Seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ikhwafiddin, ketika dia mendapat mimpi, yaitu untuk menggali sumur Zam-Zam yang sebelumnya sudah kering. Setelah Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar meninggal dunia, dan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh suku Jurhum yang tinggal di Mekah, lama kelamaan sumur Zam-Zam surut hingga akhirnya kering. Sampai pada masa pemerintahannya Abdul Muttalib yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap jamaah haji. Disitulah dia saat tidur di samping Ka'bah, dia bermimpi, dia diperintahkan untuk kembali menggali sumur Zam-Zam sampai 3 malam berturut-turut, hingga akhirnya dia lakukan di tempat yang sudah disebutkan oleh dalam mimpinya, dan memang betul ada. Setelah itu ikhwafiddin, dapatlah sumur Zam-Zam. Ketika didapati sumur Zam-Zam, apa kata orang Quraisy? Abdul Muttalib, ini bukan punya kamu ya, ini punya kita rame-rame, punya kita bersama. Kata Abdul Muttalib, enggak loh, kok saya yang dapatin, saya yang menggali, kenapa kok pula jadi rame-rame? Karena ikhwafiddin, kalau di negeri Arab dulu dapat sumber air itu sama seperti dapat sumber minyak. Itulah sangat berharganya. Ya. Kata Abdul Muttalib, ya nggak bisa, saya yang mendapatkan, kalian pula yang ikut memiliki. Itu ikhwafiddin. Waktu itu anak Abdul Muttalib itu masih 2 orang. Ya, karena dia merasa lemah, dia bersumpah, seandainya Allah memberi dia anak laki-laki 10 orang, maka 1 orang akan dia sembelih. Itu anak laki-laki juga ikhwafiddin. Ya, jadi pada masa jahiliyah, anak perempuan ini dia asik dibunuhin saja. Ya, asik dibunuhin saja. Itu sunnahnya siapa? Siapa tadi namanya? Qais bin Asim. Ini telah melakukan perbuatan jahat yang ditiru oleh kaumnya. Berarti ikhwafiddin, setiap kali orang melakukan pembunuhan, maka Qais bin Asim mendapatkan dosanya. Itulah ikhwafiddin. Itu awalnya, ya. Sehingga muncul turun ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika wanita, perempuan, bayi-bayi perempuan yang dibunuh ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Mengapa? Apa dosa mereka kok sampai dibunuh? Ini akan ditanyakan kepada orang-orang yang membunuh anak bayi perempuannya. Itulah ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Taib. Sejak saat itu orang-orang Arab pun mengikuti jejak Qais bin Asim At-Tamimi. Qais bin Asim At-Tamimi ini ada punya saudara namanya Sa'sa'ah bin Najiyah At-Tamimi. Mungkin sepupunya ini atau bagaimanalah, karena satu
satu suku, sama-sama Tamimi. Sa'sa'ah bin Najiyah ini kebalikannya. Melihat kebiasaan orang Quraisy membunuh anak perempuan, maka Sa'sa'ah bin Najiyah ini At-Tamimi, dia malah setiap dia melihat ada orang yang mau membunuh anak perempuan, langsung dia tebus. Pokoknya setiap ada yang mau membunuh anak perempuannya, dia datangi, dia tebus. Begitu pula, ya. Demikian. Yang membunuh anak ada dua, ikhwatiddin, pada zaman dahulu. Ada yang hanya membunuh anak perempuan, dan ada yang membunuh semua, mau laki-laki, perempuan, semua dibunuh. Karena khawatir menjadi miskin. Ini disebut Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena sesungguhnya kami yang memberikan mereka rezeki, dan kalian juga itu kami yang memberi rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang memang membunuh semua anaknya. Membunuh semua anaknya, baik karena takut miskin ataupun takut berkurang hartanya. Itulah ikhwatiddin. Baik. Kemudian ada beberapa cara orang-orang Arab dalam membunuh anaknya. Yang pertama dengan cara apabila istrinya hamil, dibawalah ke padang pasir atau ke daerah luar, di luar rumah. Di situ si suami sudah menggali lubang, dan istrinya dibiarkan bersalin di samping lubang. Kalau ternyata yang lahir itu anak perempuan, langsung dikubur. Kalau ternyata yang lahir itu laki-laki, baru dipelihara. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, yaitu dibiarkan anak perempuan itu lahir sampai dia usia 6 tahun, lantas si ayah pura-pura ingin membawa si anak jalan-jalan. Tapi dia sebenarnya sudah menyiapkan lubang untuk mengubur si anak. Memang biadab, ikhwatiddin. Ya, sangat biadab. Orang-orang Quraisy dulu, orang jahiliyah dulu. Bayangkan, namanya anak usia 6 tahun diajak ayahnya, seneng nggak? Kita bisa bayangkan itu, masya Allah, seneng lah dia kan. Mungkin dia ngomong, ngoceh gitu kan. Namanya anak-anak, ya senang dibawa orang tuanya. Ternyata dia nggak tahu apa yang sedang menunggu dia, yaitu lubang yang menganga yang akan merenggut nyawanya. Bahkan dalam sebuah hadis, dan sebuah kisah, ketika orang tuanya menggali, si anak nanya, ada satu kisah, di mana kisah ini, ketika suaminya pergi berdagang, saya lupa, berdagangkah atau berperang. Udah, waktu itu istrinya hamil. Ternyata ketika suaminya pergi, si istri bersalin, melahirkan. Ternyata anaknya perempuan. Karena takut nanti suaminya pulang, ini anak dibunuh, ini anak, ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, dikatakan meninggal oleh ibunya. Dikatakan meninggal oleh ibunya. Padahal dia dititipkan ke tempat lain. Dititipkan ke tempat lain, ke famili ibunya. Baik. Tak lama kemudian sudah usia 6 tahun, begitu ikhwatiddin, ya. Akhirnya tahulah bahwasanya ternyata anaknya masih ada, yang perempuan tersebut dititip. Dijemputlah oleh si ayah dengan alasan dia akan menerima dan akan dipelihara. Senang kan si anak, si istri juga senang. Sudah, pulanglah ke rumah. Beberapa bulan di rumah, si ayah menunjukkan rasa kasih sayang dia terhadap si anak perempuan. Senanglah sang istri. Tak berapa lama kemudian, ikhwatiddin, si suami berkata, setelah istri tak lagi curiga, ya, karena kalau pada waktu itu kalau diajak langsung oleh ayahnya curiga, nanti mau dibunuh, ya. Setelah si istri hilang kecurigaannya,
si suami pun minta pada si istri supaya tolong didandani anak. Mau kemana? Mau ajak jalan-jalan. Udah, karena tidak ada kecurigaan ya didandanilah anak. Dibawalah anak oleh si ayah. Ayahnya, bukan siapa-siapa. Ayahnya. Di padang pasir, ya, di luar, di tempat lubang lah, ya. Si ayah menggali lubang. Si anak ini masih mengelap peluh ayahnya ketika menggali lubang. Ya, setelah lubang selesai, si ayah mengatakan, "Nak, tengok itu, nak, apa yang ada di dalam." Si anak nengoklah dengan lugunya. Begitu ditengok, ditendangkan keluar ke dalam. Begitu ikhwatiddin biadabnya. Ya, begitulah biadabnya. Makanya ketika datang Islam, ini benar-benar dibasmi oleh Islam. Bahwasanya wanita itu berhak untuk hidup. Tanpa wanita manusia akan punah. Ya. Wanita itu dihormati dalam Islam, disayangi dalam Islam, bukan malah dibunuh. Makanya para akhwat sekalian, berbahagialah dengan datangnya Islam. Islam itu datang dengan cara memuliakan wanita. Saking dimuliakan tuh wanita, sangat diperintahkan untuk lebih banyak di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian sering-sering di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berdandan seperti dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Kenapa? Kalau mereka berdandan seperti orang jahiliyah dahulu, itu akan bermudarat, merusak kehormatan sang wanita. Begitulah hebatnya Islam menjaga wanita, ikhwatiddin. Kalau di negeri Arab sana, wanita itu nggak ada pergi jemur. Yang jemur laki-laki, yang belanja laki-laki. Begitulah ikhwatiddin. Kan di sana juga tidak dibolehkan wanita nyopir, kan? Siapa yang nyopir? Sopir. Kan enak, tinggal masuk, duduk, mau kemana, ke sana, ada yang nganter, selesai. Tapi itulah sebagian mak-mak ini nggak mau pula digitukan. Kepinginnya nyopir sendiri, terserah mau melalak kemana, itu juga masalahnya. Sudah dikasih enak, dianggap mengungkung, itu dia ikhwatiddin. Dianggap mengungkung gara-gara bisikan-bisikan orang kafir. Ini membatasi hak asasi wanita. Masya Allah, padahal kan seperti princess jadinya. Seperti tuan putri, duduk mau kemana, ke pasar, sampai diantarkan, nanti pulang dijemput diantarkan. Apa ya? Gimana nggak enaknya perlakuan Islam, ikhwatiddin? Ya, tetapi ikhwatiddin, yang namanya orang-orang kafir, mereka berpikir lain. Karena mereka terbiasa bebas. Yang namanya kebebasan itu dianggap mereka mulia. Sehingga wanita-wanita mereka bebas itu yang mereka anggap mulia. Wanita mereka bebas bergaul dengan siapa saja. Bebas tak pakai baju pun tidak masalah bagi mereka. Itu yang kata mereka suatu kemuliaan. Islam tidak seperti itu, ikhwatiddin. Ya, Islam tidak seperti itu. Sampai-sampai tidak ada iklan kecuali dengan menggunakan kaum wanita. Bahkan tidak ada hubungan dengan wanita sama sekali. Jual mesinnya dia. Apa hubungan dengan perempuan? Coba. Jual mobilnya dia. Apa hubungan dengan perempuan telanjang itu? Gak ada hubungannya, kan? Bahkan jual oli, Masya Allah. Oli mesin. Sama sekali bukan minuman perempuan itu. Tapi masih perempuan. Itulah yang mereka anggap memuliakan wanita. Islam nggak begitu, ikhwatiddin. Bahkan Islam melarang kaum wanita memamerkan wajahnya di media sosial. Kenapa? Supaya dia menjadi orang terhormat. Tapi apa yang dilarang itu pula yang paling disukai mak-mak sekarang. Itu dia. Lesung pipit kiri, cret. Lesung pipit kanan, cret. Dari atas, dari bawah. Macam-macam modelnya. Lebih banyak pula mak-mak yang selfie ketimbang laki-laki itu pula. Ikhwatiddin, sendiri, bertiga, rame-rame, lagi pegang bantal, pokoknya jungkir balik, selfie. Begitulah ikhwatiddin. Sebenarnya itu dikarenakan apa, ikhwatiddin? Dikarenakan isu-isu ocehan-ocehan orang-orang kafir. Islam yang menghormati dan menjaga kaum wanita itu malah dianggap melakukan diskriminatif terhadap kaum
wanita. Kalla, enggak. Islam tuh bahkan menghormati. Kalau mereka katakan Islam melakukan diskriminatif kaum wanita, kemana mereka pada zaman dahulu? Itu bukhta nasr ikhafiddin. Sampai mereka buat seminar, ini wanita ini sebenarnya ini makhluk manusia apa hewan? Sampai seperti itu. Karena apa? Sangat tak dianggapnya perempuan itu. Di mana mereka saat Islam mengangkat derajat kaum wanita? Tapi itu yang tak disadari oleh kaum muslimah. Sekali lagi mereka menganggap bebas itulah sebuah kemuliaan. Laki-laki ada olahraga MMA, dia pun nggak mau tinggal. Main piting, main terjang, main sepak, dia pun kami juga bisa. Laki-laki main bola, masih juga ada kaum wanita main bola. Mereka main bola, penontonnya laki-laki. Entah bola mana yang dilihat saya nggak tahu. Ngapain coba emak-emak main bola? Apa fungsinya main bola? Sedang laki-laki aja nggak tahu kita apa fungsinya main bola. Iya kan? Hanya sur-sur aja kan sebenarnya kan? Dibilang olahraga, ada juga sih sedikit aja olahraganya itu. Tapi kan lebih dominan senang-senangnya sebenarnya. Kalau mama untuk apa? Iya kan? Apalagi main karate, main judo. Tapi kan pakai jilbab Ustaz. Alah sudahlah. Gak usah judo-judo, mama gak usah judo-judo. Walaupun judonya pakai jilbab, sudahlah tak usah. Di rumah saja. Waktu dia belajar judo itu ngajari anaknya Quran, itu lebih bermanfaat daripada dia nendangin genteng pecah. Untuk apa nendang genteng pecah? Terus kenapa rupanya kalau genteng ditendang pecah terus ngapain coba? Mau nendang kepala suaminya? Mau jadi jagoan? Mau jadi menjadi jawara Betawi? Untuk apa kan? Ini kan ikhwatiddin. Tapi begitulah. Kaum wanita ingin melihat kami juga bisa. Begitu dia. Makanya ikhwatiddin, Islamlah yang pertama. Hanya syariat Islamlah yang menjaga kaum wanita. Disuruh pakai jilbab. Itu supaya wanita itu terhormat. Makanya kan ketika kita melihat wanita itu jilbabnya bagus, nampak terlihat lebih anggun, nampak terlihat lebih terhormat. Makanya orang yang melamar wanita seperti ini juga laki-laki yang terhormat. Bukan laki-laki yang di mall itu ikhwatiddin. Demikian. Makanya laki-laki yang mau cari pasangan yang baik pasti carinya yang di pengajian. Bukan yang di mall itu 3.000. Itu ikhwatiddin. Makanya pangsa pasarnya wanita yang berjilbab itu beda. Pangsa pasarnya beda ikhwatiddin. Enggak laki-laki yang tukang parkir, yang sering kongko-kongko di karaoke, enggak itu. Tapi laki-laki pengajian. Nah, itu dia. Makanya kan akhwat-akhwat kita kalau ketemu dengan berpapasan dengan ikhwan yang berjenggot cingkrang, jenggot cingkrang. Nah, dia agak malu-malu itu. Itu dia. Tapi coba dia berpapasan dengan tukang becak, nggak pernah malu itu. Tukang becak aja kok, begitu kan. Begitu ikhwatiddin. Ketika dia tawar-menawar dengan supir Grab, nggak malu dia. Kenapa? Karena supir Grabnya tidak berjenggot dan tidak cingkrang. Nah, itu dia. Iya katanya. Semangat kali namanya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini yang perlu kita ketahui, ya, Islamlah yang mengangkat harkat martabat kaum wanita. Makanya wanita itu di rumah tinggal minta saja apa kebutuhannya. Sebab kalau wanita juga sudah kerja, sudah punya penghasilan, itu agak-agak kerengkang dia. Tahu antum kerengkang? Agak-agak ngelawan. Kenapa? Dia merasa punya pendapatan. Itu dia. Tanpa kau juga aku bisa hidup. Nah, begitu. Itu ikhwatiddin. Suami begitu kan, tanpa kau juga aku bisa hidup. Memangnya hanya kembang satu di kota Medan? Begitu, banyak kembang melati, tai ayam, ros, banyak yang lain. Itu muncul ikhwatiddin. Apalagi sampai kalau istrinya lebih besar gajinya. Masya Allah itu. Berapa gaji abang? 1,5 juta, Dek. 1,5 juta. Bisa dapat apa? Begitu. Memang adik berapa? Udah 5 juta bang. Udah abang di rumah saja nyuci pakaian sana. Begitulah ikhwatiddin. Baik, kita lanjutkan ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah sejarah ikhwatiddin kaum wanita dihinakan oleh orang-orang terdahulu.
Islamlah agama yang pertama mengangkat kembali harokat dan martabat kaum wanita. Sampai muncul hadis ini. Barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, dia baguskan akhlaknya, dia penuhi semua kebutuhannya, maka 3 orang anak perempuan ini akan menjadi penghalang antara dia dan api neraka. Itu tidak ada pada anak laki-laki. Demikian ikhwatiddin. Jadi boleh nggak Ustaz kita berdoa, ya Allah beri saya anak perempuan saja? Boleh, nggak ada masalah. Sebagaimana antum bisa juga, ya Allah beri saya anak laki-laki saja, nggak masalah. Ya. Tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah rela menerimanya. Tapi sebelum antum berdoa untuk mendapatkan anak, ya nikah dulu. Jangan minta anak tapi belum nikah. Itu bagaikan pungguk merindukan bulan namanya. Ya. Kemudian ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, man wulidat lahu ibnatun, barang siapa yang lahir seorang anak perempuan, falam ya'idha walam yuhinha, tidak dia bunuh dan tidak dia sia-siakan, walam yu'thar waladahu 'alaiha, dan tidak pengasuhannya dia samakan seperti anak laki-lakinya, jadi tidak timpang dalam memberi pengasuhannya, maka adkhalahullahu bihal jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Ikhwatiddin. Rasulullah mengatakan seperti ini karena mungkin ada ketimpangan. Seandainya ada anak perempuan, ada anak laki-laki, lebih sayang kepada anak laki-laki, lebih dimanja yang anak laki-laki. Apa yang dimintakan anak laki-laki dikasih. Kalau anak perempuan yang memberi dianggap tidak ada apa-apa, tidak diabaikan saja. Ini yang tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, ma min muslimin yudrikuhul ibnatan. Kalau tadi kan 3 orang anak perempuan. Ini siapa saja dari kalangan orang muslim yang memiliki 2 orang anak perempuan, fayuhsinu suhbatahuma, bagus bergaulnya dengan anak perempuannya, illa adkhalatahul jannah, kecuali anak perempuan ini akan memasukkan dia ke dalam surga. Bagus persahabatan mereka artinya dia didik dengan cara yang baik, ya, pendidikannya, akhlaknya dia baguskan. Pokoknya semua dia perbaiki, gaulnya dengan anaknya juga. Terkadang kan ada seorang ayah itu ikhwatiddin dengan anaknya terlalu wibawa. Saking wibawanya si ayah, si anak takut dengan bapaknya. Kan tentunya ini bukan pendidikan, ini bukan pengasuhan. Kalau yang seperti ini ikhwatiddin, anak-anak yang tadinya yang di hadapan orang tuanya menghormati, di belakangnya akan melecehkan. Ya, kalau bisa ikhwatiddin kita itu sangat dekat dengan anak-anak kita, sehingga kalau ada ganjalan dalam hatinya, dia bisa jadikan kita sebagai teman curhatnya. Dia bisa menjadikan uminya atau ibunya sebagai teman curhatnya. Sebab ikhwatiddin, kalau seandainya anak kita, terutama anak perempuan kita, melakukan curahan hatinya kepada yang tak tepat orangnya, ini bisa sangat berbahaya. Ya. Bukan tidak sedikit anak perempuan kita lebih percaya dengan temannya ketimbang orang tuanya. Ini dikarenakan apa ikhwatiddin? Dikarenakan orang tuanya terlalu diktator. Sehingga si anak enggan mengeluarkan unek-unek dalam pikirannya. Makanya sebagai orang tua ikhwatiddin, sekali-sekali duduk bersama anak-anak, tanya pendapat mereka, apa yang menjadi ganjalan mereka. Mungkin dari sikap dan tindak tanduk orang tuanya, mungkin sikap dan tidak tanduk uminya yang mengganjal hati mereka, atau abinya, ayahnya. Tanyakan apa, kira-kira ada nggak kritikan,
ataupun saran dari mereka terhadap uminya atau terhadap ayahnya. Kan jarang-jarang ini kita buat, ikhwatiddin. Sangat jarang. Ya. Dengan majelis seperti itu, si anak belajar untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Sering anak itu, ikhwatiddin, dia ingin protes pada orang tuanya, tapi nggak bisa. Sehingga dia pendam dalam hatinya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya muncul tak suka dengan orang tuanya. Ini yang sangat berbahaya. Makanya tanyakan. Terkadang sering juga anak itu nggak bisa mengungkapkan. Gimana caranya? Suruh dia tulis. Biasanya kalau yang nggak bisa mengungkapkan, menulis lebih lancar. Tulis apa yang dia kritik dari orang tuanya. Silakan, tidak masalah, ikhwatiddin. Kita sebagai orang tua harus menerima nasihat anak-anak jika nasihat itu betul. Atau mungkin anak salah paham. Di situ kita bisa memperbaiki. Ya, di situ kita bisa memperbaiki. Terkadang ikhwatiddin, karena anak-anak ini masih usianya sangat belia, masih remaja. Dia mengira kalau kita buat untuk mereka peraturan itu untuk menyempitkan ruang gerak mereka. Padahal tidak. Kita ingin agar mereka memanfaatkan waktu mumpung masih muda. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu, ikhwatiddin, itu usia belajarnya sampai 20 tahun. Kalau sudah 20 tahun ke atas itu bawaannya mau nikah aja itu. Iya benar. Ya. Apalagi kalau tengoknya teman-temannya sudah pada nikah semua. Kalau mau pergi ke masjid dakwah udah pada boncengan. Udah ada boncengan. Enak kali lah. Begitu. Begitu, ikhwatiddin. Beda dengan laki-laki. Ya. Laki-laki itu dia lebih panjang usia belajarnya. Kalau perempuan enggak, ikhwatiddin. Dan itu sudah survei. Saya sudah survei itu. Mendidik anak dari kecil. Ketika dia, maka kita buatlah nanti. Dia sudah hafal Quran, kita mungkinkan ketika mendekati 20. Ternyata tidak bisa. Ketika mendekati 20, itu mulai gak konsentrasi mereka. Begitu, ikhwatiddin. Quran ini beda. Ilmu agama ini beda. Beda dengan ilmu yang lain. Kenapa? Sambil dia belajar, sambil bisa pacaran. Belajar sambil bisa pendekatan. Ya kan? Dalam ilmu syar'i, dalam masalah syar'i nggak bisa pendekatan seperti itu. Masih bisa chatting-chattingan, masih bisa say hello pada temannya yang laki-laki. Demikian, ikhwatiddin. Makanya akhwat-akhwat yang dari kecil dia sudah ditanamkan Islamnya, itu biasanya usia 20 sudah menikah. Begitu. Kenapa? Dari kecil dia sudah belajar agama. Gitu kan? Belajar agama terus. 20 tahun itu sudah mulai banyak nyenter. Ustadz, itu sudah ada jalonnya. Ustadz, begitu ikhwatiddin. Dan memang ya, murid-murid istri saya itu kalau sudah 20 sudah pada ditanyain. Itu gimana Ustadz? Itu gimana Ustadz? Itu gimana? Begitu, ikhwatiddin. Dan sudah nikah semua. Sudah nikah semua. Ketika beranjak usia 20 tahun. Begitu, ikhwatiddin. Adapun kalau ada yang mengatakan bahwasanya nantilah cari suaminya yang ustadz supaya dia bisa belajar. Enggak, ikhwatiddin. Kalau sudah berkeluarga, tidak ada lagi waktu untuk belajar. Paling tahun pertama sebelum dia hamil. Kalau sudah hamil udah mabok. Kemudian ngurusi hamilnya. Punya anak, sudah sibuk dengan anak. Itu, ikhwatiddin. Makanya untuk anak perempuan ini usia belajarnya yang paling produktif sampai 20. Itu dia. Selebihnya tuh mulai goyang. Itu, ikhwatiddin. Ya, makanya saya katakan tadi beda dengan yang menuntut ilmu umum. Mereka punya cita-cita dapat S1, S2, S3. Begitu S3 bingung cari jodoh. Karena dari mana mau cari jodoh yang S4? Iya kan? Demikian. Dia sudah doktor, calonnya S1. Ya kan minder jadinya. Begitu, ikhwatiddin. Usianya sudah misalnya 30. Mencari ikhwan yang usia 40 di mana coba? Kalau nggak duda. Ya kan? Ikhwan ini kalau dia 30 carinya yang usia berapa? Kalau bisa 20 lah Ustaz, ya kan? Setuju kan? Nah, itu setuju. Bahkan kalaupun dia usia 35, kalaupun bisa dapat yang 20. Begitu. Seorang akhwat 30 disodorkan ikhwan yang 20, mau dia?
Usia 30. Disodorkan iPhone yang 20, mau dia? Mana mau? Kecil kali Ustaz, gitu. Cari yang tua nggak ada. Begitulah dilemanya, ya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Berarti kan luar biasa ini Islam, ya. Untuk menghormati dan memuliakan seorang wanita. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dari Jabir bin Abdullah haddatsahum qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin." Barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, yu'wihinna, dia lindungi mereka, wa yakfihinna, dipenuhi segala kebutuhan mereka, wa yarhamuhunna, dan dia menyayangi mereka, faqad wajabat lahul jannah, si ayah ini wajib mendapatkan surga. Artinya apa? Dia berhak mendapatkan surga. Hebat kan ikhwatiddin? Ini kaum wanita ini luar biasa sebenarnya. Walaupun dia lemah dibandingkan kaum laki-laki, tapi ternyata mereka itu sangat dominan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga dibandingkan laki-laki. Kemudian ikhwatiddin, faqala ar-rajulu wajabat lahul jannah battah, enggak tanggung pakai battah lagi. Maka dia sangat berhak masuk ke dalam surga. Karena ini bukan wajabat lahul jannah saja, wajabat lahul jannah battah, pakai battah. Jadi dia sudah dipastikan berhak masuk ke dalam surga. Faqala rajulun min ba'dil qaum, ada salah seorang bertanya, ya Rasulullah, wasnatain, Rasulullah, gimana kalau 2 ya? Tadi kan hadisnya 3 tuh. Gimana kalau 2 ya Rasulullah? Qala wasnatan, 2 juga begitu. Itu ikhwatiddin, maka banggalah wahai akhwat sekalian, kalau anti menjadi seorang wanita yang solehah, ya, maka kemungkinan besar akan memudahkan kedua orang tua anti untuk masuk ke dalam surga. Bahkan ikhwatiddin bukan hanya anak. Dalam bab berikutnya, mana ala salasu akhwat, barang siapa yang menanggung 3 orang saudara perempuan. Kalau tadi kan anak kandung tuh yang perempuan, ini enggak. Akhwat 3 orang saudara perempuan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin. Tidaklah seorang itu memiliki 3 orang anak perempuan, au thalathu akhwatin, atau 3 orang saudari perempuan, fayuhsinu ilaihinna, dia bagus dalam bersikap kepada mereka, artinya dinafkahi, dipenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, illa dakhala jannah, kecuali dia masuk ke dalam surga. Dia berhak mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak hanya 3 orang anak, tapi 3 orang saudara perempuannya. Jadi kalau antum punya saudari perempuan, ya, maka bersikap baiklah terhadap dia. Mungkin antum hanya punya 1 orang anak perempuan. Antum punya kakak, punya adik yang perempuan, bersikap baiklah dengan dia. Apa kebutuhan mereka? Penuhi. Kalau kita sanggup. Kalau nggak sanggup, ya sesanggupnya. Maka itu akan membuka peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Demikian ikhwatiddin. Itulah kemuliaan yang diberikan Islam kepada para kaum wanita. Apalagi kalau anaknya 3 perempuan, kemudian kakaknya 3 perempuan. Wah, masya Allah itu double sudah. Tapi memang cobaannya banyak, ya. Cobaannya banyak kalau anak perempuan ini ikhwatiddin. Bukan berarti laki-laki nggak ada cobaannya. Laki-laki itu cobaannya lasak waktu kecil aja, ya, lasak di waktu kecil. Tapi kalau sudah besar, lasak juga. Ada juga sih udah masuk ke dokteran masih lasak juga, ada juga seperti itu. Jadi bagaimana? Tapi jarang. Tapi kalau perempuan ikhwatiddin, kalau dia tidak dikontrol pergaulannya, dia sangat mudah berpaling kepada yang lain. Wanita itu kan makhluknya itu baperan. Tahu kan baperan? Ya, mudah terbawa perasaan. Ketika hatinya kosong dari kasih sayang orang tua, atau 1 hari kosong dari kasih sayang orang tua,
muncul seorang yang seolah memberinya sebuah perhatian, itu perhatian itu bisa memansuhkan semua perhatian orang tua. Itu dia, ikhwatiddin. Sehingga dia bisa jatuh hati dengan orang ini, walaupun dia nggak tahu apa latar belakang orang ini. Begitulah mudahnya hati seorang wanita jatuh kepada orang lain. Itulah makanya harus terus orang tua menjaganya. Oleh karena itu, ikhwatiddin, orang tua dia berkewajiban terus menjaga anaknya sampai si anak menikah. Maka tanggung jawab itu diambil alih oleh suaminya. Ketika mereka bercerai, bagaimana nih si anak balik menjadi tanggung jawab orang tua. Itulah ikhwatiddin. Beda dengan laki-laki. Ya. Laki-laki ikhwatiddin kalau dia sudah bisa berdiri sendiri, sudah lepas tanggung jawab orang tua. Dia sekarang bertanggung jawab terhadap orang tuanya yang laki-laki ini. Kalau perempuan enggak, ikhwatiddin. Begitulah kondisi bedanya anak perempuan dengan anak laki-laki. Ketika si perempuan ini sudah menikah, langsung dia lebih taat, harus lebih taat kepada suaminya ketimbang kepada orang tuanya. Ketika berbenturan antara tanggung perintah orang tua dengan perintah suami, misalnya, Dek, hari ini kita ke sana. Orang tua nelpon, Nak, kamu kemari ya, ke rumah mama ya hari ini misalnya. Kata suaminya ke sana, dia wajib mentaati suami. Bagaimana dengan orang tuanya? Sudah, itu dinomorduakan. Makanya Rasulullah katakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatul jannah. Wanita mana saja yang meninggal sementara suaminya ridho, maka dia masuk ke dalam surga. Kalau seandainya suami melarang, Dek, kamu jangan pergi ke rumah orang tuamu, maka si istri wajib untuk tidak pergi ke rumah orang tuanya. Tapi orang tuanya sakit, Ustaz, tetap wajib bersabar. Bisa jadi dengan taatnya kepada suami, orang tuanya mendapatkan pahala yang besar ikut. Kenapa? Telah berhasil menggembleng, mendidik seorang istri yang solehah. Begitu ikhwatiddin. Beda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki dia wajib menanggung jawabnya orang tuanya. Apalagi di saat orang tuanya itu sudah tidak mampu lagi mencari nafkah. Tidak boleh dia kekenyangan sementara orang tuanya kelaparan. Kalau istri bisa. Kenapa? Karena yang menanggung dia adalah suaminya. Suaminya itu punya orang tua. Orang tua suami lebih berhak untuk didekatkan oleh si istri ketimbang orang tuanya sendiri. Begitulah ikhwatiddin perpindahan tanggung jawab. Oleh karena itu, ketika di akhirat nanti, kalau istri bermasalah, masalah dosa, yang pertama yang ditanya bukan orang tuanya, tapi suaminya. Begitu ikhwatiddin. Jadi begitulah kehidupan seorang wanita. Oleh karena itu, Islam menjelaskan posisi-posisi seperti ini supaya tidak ada hak-hak yang terlewatkan, supaya tidak ada kedurhakaan. Ya, jadi ikhwatiddin, dalam masalah ini wanita itu punya banyak keistimewaan. Memang laki-laki merupakan pemimpin, tapi yang dipimpinnya juga banyak keistimewaan. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Intinya bahwa barang siapa yang mengayomi, yang menanggung jawab 3 orang anak perempuan, dia baguskan pendidikannya, dia baguskan akhlaknya, sehingga menjadi seorang wanita yang solehah, maka ini akan menjadi penghalang dia antara dia dan neraka. Demikian juga barang siapa yang bersikap sama terhadap saudari-saudarinya, maka itu juga akan menghalangi dia dari neraka. Demikian ikhwatiddin. Jadi ya, barang siapa yang bermasalah dengan kakaknya, barang siapa yang bermasalah dengan kakaknya, dengan adik perempuannya, segera perbaiki. Ya, karena itu merupakan aset kita kaum laki-laki untuk masuk ke dalam surga.
Tapi Ustadz, kakak saya cerewet kali, kalau utang nggak bayar, nggak apa-apalah sudah. Anggap saja lunas lah. Kalau cuman limpulnya udah anggap lunas sudah. Begitu ikhwatiddin. Tapi kalau banyak-banyak kali ya mintalah bagus-bagus. Jangan sampai memutus tali silaturahmi dengan saudarinya. Demikian ikhwatiddin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang baru bertanya melalui WA silakan. Tetap di line 0895 6113 27778. Lihat di bawah ini. Ya, silakan. Sebentar. Kita aktifkan dulu datanya. Ya. Sebentar. Target saya 6 kurang 15 kita bubar. Kasihan akhwat-akhwat kemalaman katanya kalau pulang. Kemudian para akhwat kalau sudah tanya jawab ada keperluan ada apa-apa saya izinkan boleh pulang. Sekarang juga boleh pulang. Ya. Kalau yang berminat ada kepentingan silahkan supaya nggak kemalaman pulangnya. Namanya juga kajian kita sore ya. Kita baca dulu yang masuk. Ini nggak tahu ini habis paket atau semoga nggak hang. Ustadz, sunnahnya ketika anak baru lahir apa saja? Ketika baru lahir, ikhwatiddin, didoakan sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'annya tentang ketika lahirnya Maryam. Ibu Maryam mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya yang kulahirkan ini adalah perempuan dan tentunya nggak sama perempuan dengan laki-laki karena ibunya Maryam sudah bernazar ya anaknya nanti akan kalau lahir akan dijadikan seorang yang berkhidmat dengan kuilnya Yahudi. Itu dia. Tetapi ternyata yang lahir perempuan, makanya kata ibunya Maryam walaysa dzakaru kal unsa. Tentunya tak sama laki-laki dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku namakan dia Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu untuk dia dan untuk keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Dari sini seperti Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan bahwasanya apabila seorang ayah ataupun ibu tidak punya dana untuk mengakikahkan anaknya, maka di hari pertama lahir dia sudah boleh untuk memberikan nama kepada anaknya seperti ibunya Maryam langsung memberikan nama pada Maryam. Jadi dia doakan agar Allah melindungi dia dari godaan setan yang terkutuk. Kalaupun nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Adapun diadzankan ikhwatiddin, ini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Syekh Albani rahimahullah awalnya menghasankan hadisnya, terakhir beliau mendoifkan, mengadzankan anak bayi. Adapun qomat itu memang doif. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan beliau berpendapat boleh diadzankan. Itu khabir. Allahu a'lam bissawab. Kemudian setelah itu tahnik. Tahnik itu ikhwatiddin, orang tua mengunyahkan kurma sampai dia menjadi air liur. Jadi bukan kurma itu dicecel ke mulutnya. Udah jadi air liur, diambil pakai tangan, ya. Air liur itu udah diambil pakai tangan, diletakkan di mulut si anak. Itu dia. Jadi bukan yang ampas-ampas itu. Cekik bisa mati dia. 3 kali kunyah, udah. Nah. Ya nggak tertelan dengan dia. Demikian ikhwatiddin. Itu caranya ya. Dan tidak harus ustadz. Ini kadang-kadang harus ustadz juga. Tiba kau ustadz lah yang gigitkan kurma. Jangan. Kadang-kadang jangan-jangan dia belum juga. Kok gigi lah Pak Ustadz. Udah. Kalau air liur Rasulullah iya berkah, tapi air liur selain Rasulullah apa berkah? Begitu. Para sahabat mereka berlomba-lomba mengambil sisa air wudhu Rasulullah. Bahkan ada yang meminumnya.
Kalau sisa air wudhu Ustaz, bekas kumur-kumur Ustaz. Mana minum. Nggak usah mau. Masih banyak yang lain yang lebih steril. Begitu ikhwatiddin. Karena beda tentunya Rasulullah dengan yang lain. Abu Bakar saja tidak diperlakukan seperti itu. Abu Bakar tidak diperlakukan seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali kita memperlakukan yang jauh derajat dia dibandingkan Abu Bakar. Apalagi kalau ada para murid-murid sekalian, ini saya habis minum, ini banyak berkahnya, sisa air minum saya. Ngaku pula air banyak berkahnya. Dari mana dia tahu banyak berkahnya? Itu ikhwatiddin, ya. Yang sudah tadi kemana? Tep. Kemana ini? Udah jangan dikirim lagi. Assalamualaikum Ustaz. Oh ini tadi malam nggak berlaku sudah. Hari ini tanggal berapa ya? Hah? Ya ini dia. Baik. Waduh, Ustadz, apakah maksud tafsir penjelasan dari salawat Rasulullah? Bagaimana memahami agar kita dapat khusyuk dan panjang sekali antum membuat soalnya. Buat soal itu yang pendek-pendek, kasihan yang lain. Apakah ada batasan waktu atau jarak wanita dikatakan sedang bersafar yang harus ada mahramnya? Ya selama dia dikategorikan safar, maka dia harus pakai mahram. La yusafirannal mar'atu illa ma'adi mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu bersafar kecuali bersama mahram. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan yang jarak safar itu adalah 80 km. Mazhab yang lain mengatakan perjalanan 3 hari 3 malam. Ya, kalau dengan unta. Tapi Rasulullah SAW juga pernah mengqashar salatnya ketika dia bersafar jarak 2 mil. 2 mil itu ikhwatiddin, 1 mil 1,8 kilometer bukan kilogram. 1,8 kilometer. Kalau 2 mil berarti 3,6. Ada seperti itu. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, selama perjalanan itu sudah kita rasa sebagai seorang musafir, maka tidak dibolehkan seorang wanita untuk bersafar kecuali dengan mahramnya. Misalnya dia kemana nih? Ke Siantar lah kira-kira. Siantar, ke tebing. Demikian ikhwatiddin. Tapi ada kalanya ke tebing itu nggak jadi safar. Kenapa? Kalau dia bolak-balik emang itu, bolak-balik. Pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang. Akhirnya dia nggak seperti safar lagi. Maka itu nggak jadi musafir. Ada kalanya tebing itu menjadi safar. Kenapa? Ini orang nggak pernah keluar rumah. Dia mainnya seputar Deli Serdang aja. Deli Serdang, paling jauh Simpang Lowo misalnya. Misalnya begitu. Dibawa ke tebing, rasanya wih jauhnya, masya Allah rekreasi, begitu kan? Begitu. Saya dulu ikhwatiddin, kan nggak jauh-jauh perjalanan saya. Perjalanan saya itu waktu sampai remaja itu rumah sekolah itu aja, nggak kemana-mana. Dibawa ke Belawan terus nih, wih ke Belawan. Dibawa abang saya ke Binjai, wih ke Binjai jauh begitu. Rasanya begitu. Tapi kadang udah biasa-biasa saja. Binjai rasanya samping kita sana. Demikian ikhwatiddin. Jadi itu tergantung urfinya. Kalau kira-kira itu sudah dikatakan jauh, maka dia tidak boleh bersafar kecuali bersama mahram. Bagaimana perasaan kaum wanita di zaman jahiliyah di saat semua anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup? Dia jelas takut. Takut lah ikhwatiddin. Jadi setiap wanita ketika mau melahirkan, dia cemas. Bayangkan, cemas akan merasakan sakitnya, cemas. Apakah yang lahir laki-laki itu perempuan? Kan luar biasa itu ikhwatiddin. Jadi kecemasan di atas kecemasan. Begitu, khawatir. Kalau emak-emak sekarang kan khawatirnya hanya terkait dengan masalah gimana sakitnya melahirkan. Kalau dulu enggak. Cemas di atas kecemasan. Cemas menanti kelahiran, cemas apakah yang dilahirkannya adalah anak perempuan atau anak laki-laki. Itulah ikhwatiddin. Jadi kan luar biasa beban kaum wanita pada saat itu. Kemudian ikhwatiddin, pada saat itu dulu zaman jahiliyah, kalau ada seorang meninggal, istrinya jadi ahli waris. Istrinya
termasuk harta yang diwariskan. Begitulah, dianggap sama seperti rantang-rantang dengan piring-piring itu istrinya. Karena ini penghinaan. Tapi ternyata ketika datang Islam tak seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, saat ini saya memiliki 1 orang anak perempuan. Apakah saya bisa dapat keutamaan memiliki anak perempuan kalau kita sudah mendidiknya, menafkahinya? Rasulullah mengatakan 2. Memang babnya menyebutkan 1, tapi nggak disebutkan satunya. Jadi minimal 2 sampai kita ada dasar mengatakan 1. Karena ini terkait dengan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi bagaimana? Berdoa supaya dapat anak 1 lagi yang perempuan. Begitu. Supaya lebih lengkap, doa 1 lagi, yaitu yang ketiga, perempuan. Supaya lebih mantap lagi, minta semua perempuan. Wah, itu baru Khafiddin. Tapi jangan lupa juga minta laki-laki. Duh. Ikhwah, tulisnya yang pendek-pendek, singkat dan padat. Antum jangan bercerita. Ustadz, anda di sholat jamaah zuhur 5 rakaat, imamnya lupa dan tak ada satupun makmum yang mengingatkan. Bagaimana hukum sholat kami? Tadi Ustadz, sah. Tapi dia nggak sahwi. Walaupun dia nggak sahwi, itu urusan imamnya. Assalamualaikum Ustadz, saat itu saya masih memiliki udah. Kemudian, apakah wanita boleh berolahraga sunnah seperti berenang, memanah? Boleh, nggak ada masalah, asalkan tempatnya aman. Jangan dia berenang di Selayang, berenang di Kartika. Jangan nih Khafiddin. Kartika sudahlah rame, airnya hijau lagi. Banyak tentara di situ masalahnya. Jadi bukan hanya bajunya yang hijau, airnya juga hijau. Pengalaman. Bagaimana kalau wanita ingin di rumah, tetapi dia harus ikut mencari nafkah untuk keluarganya? Apakah itu melanggar syariat? Enggak. Kalau dia mendapat izin dari suaminya, mendapat izin dari ayahnya, kalau dia belum punya suami, enggak apa-apa. Selama ketika dia keluar memenuhi syarat-syarat, memenuhi syarat dan ketentuan, enggak masalah. Bagaimana jika kita dalam keadaan safar? Saya tidak melayani yang terlalu banyak kalimatnya. Kasihan yang lain nanti. Banyak sekali soal-soal kita ini. Bagaimana jika ngompol anak di atas tilam, kapuk, busa? Apakah cukup dijemur spraynya dan diganti? Ikhwafiddin, kalau antum ompol anak antum kena tilam kapuk, bisa antum cuci? Coba sebutkan laundry mana yang menerimanya. Apalagi kapuk, bisa kumpul-kumpul dia kan, ngumpul-ngumpul begitu. Jadi bagaimana ikhwafiddin? Dijemur. Tapi kan masih bau, nggak apa-apa. Ya, antum alas pakai spray. Udah, nggak bau lagi itu. Begitu ikhwafiddin. Supaya lebih mudah, antum belilah taplak supaya nggak menyerap ke kasur. Itu ikhwafiddin. Jadi kalau kita punya baju nih, terkena najis, kena ompol, kita jemur sampai hilang zatnya, bahkan mungkin sampai hilang baunya, maka dia sudah dianggap suci. Itu dia. Wih, panjang sekali. Ada orang berhutang. Dari gelagatnya orang ini tidak dapat dan tidak ingin melunasi hutangnya. Tapi saya ingin mengikhlaskan saya saja. Cukup seperti itu Ustadz, atau haruskah saya menagih terlebih dahulu jika tidak ingin dia tersangkut di akhirat, dan saya juga tidak ingin berdosa karena tidak mengingatnya. Ikhwafiddin, kalau kita menganggap sudah anggap lunas, udah nggak apa-apa. Tidak harus menagih-nagih. Karena kalau untuk menganggap lunas hutang itu tidak harus orang itu nggak bisa bayar. Walaupun orang itu bisa bayar, kita boleh menganggapnya lunas. Misalnya dia hutang dengan kita 50 juta. Udah. Akhi, besok yang berhutang telepon. Besok saya mau lunasi hutang saya nih. Ini udah ada duitnya 50 juta. Besok saya datang. Kita ketemu di mana? Oh, afwan akhi. Udah, saya anggap lunas saja. Wah, kan keren kan? Gak masalah. Itu dia ikhwafiddin. Jadi menganggap lunas hutang tidak harus yang berhutang tidak bisa bayar.
Dia bisa bayar pun boleh kita anggap lunas. Dan kedua, kalau kita sudah anggap lunas, kasih tahu dia, akhi, hutang antum sudah saya anggap lunas. Begitu. Jangan kita sendiri. Nanti bisa banyak cobaan. Dia hutang 10 juta, susah bayarnya. Sudah, kita diam-diam, udahlah saya lunaskan. Besok dia datang, akhi, ini utang saya 10 juta. Tengok duit semua itu. Kemarin sudah niatnya lunas, tapi ini duit 10 juta pula. Begitu, bisa goyang. Bisa kita membatalkannya jadinya, ikhwatiddin. Katakan ke dia, udah kami menganggap hutangmu lunas. Begitu. Jadi dia nggak capek-capek datang lagi. Tapi saya punya loh duitnya. Kalau gitu nggak apa-apalah. Jangan begitulah ya. Nggak begitu. Katakan kepada dia supaya dia tahu bahwa saya hutangnya lunas. Ustadz, apakah harus dibaca untuk seorang yang tidak suka menerima kebenaran? Nasihat karena menganggap dirinya benar, sudah lama taklim. Ikhwatiddin, kita sebagai seorang anak manusia hanya bisa menyampaikan, nggak bisa yang lain, ikhwatiddin. Karena dia sudah lama taklim maka dia lebih benar, belum tentu juga. Karena dia baru taklim maka lebih fresh, nggak juga, belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kalaupun kita lihat dia ada kesalahan, kita beritahu kesalahannya, dia nggak terima, sudah selesai. Rasulullah aja apa katanya? Inna alayya ilal balagh. Saya itu bertugas menyampaikan, bukan untuk memaksa. Ketika Rasulullah SAW mendakwakan pamannya Abu Thalib, kan hanya bisa menyampaikan. Hidayah itu punya Allah, bukan punya kita. Hanya kita berharap, ya Allah, kalau bisa banyak orang mendapat hidayah melalui kita, melalui saya. Begitu seharusnya. Begitu kita minta. Supaya apa? Agar ketika dia mendapatkan kebenaran melalui kita, dia mengamalkan kebenaran tersebut, kita dapat pahalanya. Itu ikhwatiddin. Jadi kalau kita sampaikan, dia nggak terima, ya sudah. Kita hanya bisa menyampaikan. Dan jangan juga kita katakan, orang ini tak menerima kebenaran. Kadang-kadang kita cara menyampaikannya salah. Benar cara menyampaikan, tapi timingnya nggak tepat. Begitu ikhwatiddin. Sehingga Allah tidak menjadikan kita sebagai perantara orang lain dapat hidayah. Sampaikan saja. Kalau nggak terima ya sudah. Jangan malah bersuudzon kepada dia. Percuma sudah lama taklim. Ini aja nggak bisa paham, begitu kan? Ini aja nggak bisa menerima. Jadi jangan masuk kemana-mana. Apakah di sini ada biro jodoh, Ustadz? Ada biro jodoh. Ada, namanya Samara. Tapi nggak jalan. Kenapa? Ikhwannya langka. Itu dia, ikhwannya langka. Apabila kita upayakan sekali dua kali, itu sering gagal. Sering gagal. Jadi ada yang kurang putih lah, kurang hitam lah, kekurusan lah, kegemukan lah gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa capek juga. 2 kali, 3 kali enggak, aduh, maunya bagaimana sih? Udahlah, cari sendiri sono. Begitu jadinya. Kecuali bironya ini ada uang, enggak ada gajinya. Begitu ikhwatiddin. Jadi kalau antum pun yang diperantarai sekali 2 kali tidak bisa, jangan disalahkan panitianya kalau nggak mengabaikan antum lagi setelah itu. Kenapa? Dianggap susah sekali mencari kriteria dia. Gitu, mendingan kita yang jelas-jelas saja, yang cepat, pat, gulipat, begitu cepat yang dapat, udah begitu. Ada, tapi ternyata nggak jalan. Karena masalahnya itu capek juga menjodoh-jodohkan orang. Apakah di sini ada biro jodoh? Iya. Suatu lembaga salaf yang membantu ikhwan akhwat? Iya, ada, ikhwatiddin. Tapi itulah yang namanya orang mencari jodoh itu kan biasa pilih-pilih. Kita memahami, terutama saya, memahami sekali bahwasanya mencari jodoh itu yang harus pilih-pilih. Masa antum seperti membeli kucing dalam karung? Seperti membeli kucing dalam karung. Membeli kucing saya sudah salah, apalagi dalam karung. Double sudah. Jadi ya, kita memaklumi ikhwatiddin. Tapi antum juga memaklumi panitia kalau capek, gitu dia. Capek melihat antum. Juga harus sama-sama memaklumi. Namanya Samara ya. Apakah berlaku juga kalau menanggung keponakan perempuan? Sama ikhwatiddin, yang penting perempuan. Ya, sama. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan bibi termasuk. Bibi. Pertanyaan begini, ketika mengikuti kajian di masjid, saat masuk pertama kali kita telah melakukan sholat tahiyat masjid. Kemudian ada yang perlu dilakukan di luar masjid.
dan masuk kembali. Apakah perlu melakukan tahmid? Enggak perlu, karena antum masih terkait dengan masjid. Antum keluar wudhu, balik lagi. Antum keluar beli aqua sebentar, balik lagi, masalah. Antum keluar sebentar, balik lagi, nggak masalah. Bagaimana kami kaum wanita? Kami keluar untuk menghadapi taklim belajar ilmu agama yang suami sendiri kurang paham dalam agama, atau kami keluar dari rumah untuk bekerja tapi semua itu atas izin suami. Enggak masalah, ikhwatiddin. Asalkan walinya yang bertanggung jawab terhadap dirinya itu memberikan izin. Ya, ayahnya atau suaminya. Enggak masalah, boleh. Assalamualaikum Ustaz, aku berlangganan listrik dan internet karena pada akadnya apabila ada keterlambatan bayar maka akan dikenakan denda. Ada nggak akad yang lain misalnya? Misalnya antum beli sepeda motor, ada pajak. Kalau terlambat denda, ada nggak akad yang lain yang nggak ada dendanya? Ada nggak? Kalau ada silakan pilih yang itu. Kalau gitu Ustadz nggak usah bayar pajak, boleh silakan. Tapi kalau ketangkap jangan bilang saya. Itu resikonya. Ini negara hukum. Demikian ikhwatiddin. Karena pajak itu kan nggak, iya betul, itu nggak wajib. Udah nggak usah bayar. Cobalah nggak usah bayar. Silakan nggak usah bayar. Minta saran bagaimana jika saya yang tak didukung ketika mengikuti kajian, bahkan orang tua saya mengatakan kajian-kajian saya pun kajian-kajian saja. Bagaimana sikap saya jika orang tua saya tidak mendukung? Nggak mendukung nggak apa-apa, asal jangan melarang. Ini kadang-kadang antum nggak mendukung, kenapa? Nggak dikasih ongkos Ustaz. Iritkanlah jajan, jangan cemen kali jadi orang. Iya, jajan 50.000, ongkos 10.000, masih minta kan orang tua. Jangan buat gelisah orang tua kita kalau antum taklim. Udah, Mak, mau pergi ngaji. Oh iya, ada ongkos? Enggak, Mak. Ada jajan, sudah tak sisihkan untuk ongkos. Bahkan ada sisanya ini untuk beli martabak untuk Mamak pulang nanti. Wow, begitu kan? Oh, kalau gitu sering-sering aja nak ngaji ya. Begitu ikhwatiddin. Jangan buat beban orang tua. Kadang-kadang orang tua nggak sukanya karena apa? Jadi bertambah uang keluarnya. Dia ngaji mungkin seminggu berapa kali begitu. Setiap dia pergi ngaji minta lagi ongkos ke orang tua. Akhirnya kan orang tua menjadi keberatan. Apakah sholat sunnah 4 rakaat memakai tasyahud awal seperti sholat sunnah? Enggak, ikhwatiddin. 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, semua yang 4 rakaat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Udah, ya satu lagi lah. Ustadz, mana lebih utama membela saudara adik perempuan kita daripada istri? Kok bisa membela istri atau membela adik perempuan? Apa masalahnya? Ikhwatiddin, masalah itu tidak harus berbenturan. Setiap masalah itu ada jalan keluarnya yang bijak. Kalau bisa dikompromikan, kenapa tidak dikompromikan? Demikian. Kenapa ada masalah antara adik kita dengan istri kita? Apa masalahnya? Apakah memang begitu lahir mereka sudah bentrok? Begitu. Tentu kan ada masalah awalnya. Kenapa ini masalahnya? Demikian. Makanya dari awal kita perbaiki apa masalahnya. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Akhirnya semakin lama semakin besar masalahnya. Demikian ikhwatiddin. Ya kalau nggak bisa juga. Bagaimana caranya? Jangan antum bertempat tinggal di dekat adik perempuan. Begitu ikhwatiddin. Kalau emang nggak bisa ini mungkin antum yang nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Ya sudah, antum jauh-jauhkan istri dari adik perempuan. Jangan asik tinggal tempat mertua. Sudah 15 tahun masih PMI terus. Mertua indah. Udah, jauh-jauhkan. Ya nanti kalau sudah lama ketemu nanti kan ya perbaikilah kondisinya. Terakhir yang di internet. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang ikhwan menikah dengan akhwat? Iyalah, pasti dengan akhwat. Dan memiliki satu anak perempuan. Kemudian akhwat tersebut meninggal dunia dan anak perempuan tersebut ikut ayahnya. Lalu ikhwan tersebut menikah lagi dan memiliki 2 anak perempuan. Apakah hadis tersebut berlaku untuk anak tiri? Iya juga ya.
Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Yang tadi itu kan laki-laki kan yang memiliki anak perempuan. Itu ikhwatiddin. Jadi bagaimana seperti ini? Ya otomatis si suami mendapat. Si suami mendapat karena dia yang memenuhi syarat. Sama seperti ini ikhwatiddin. Menyusui anak menjadi anak susuan itu minimal 5 kali susuan. 5 kali susuan. Dia nyusu, kenyang, lepas. Nyusu lagi, kenyang, lepas. Baik. Bagaimana kalau seandainya seorang laki-laki punya anak, punya istri 2. Dua-duanya sedang punya air susu. Sudah? Kemudian dia mengambil anak, bayi. 3 kali susuan dari istri pertama, 2 kali susuan dari istri kedua. Baik. Jadi bagaimana? Si ayah menjadi ayah susuan, suami. Tapi si ibu nggak menjadi ibu susuan. Kenapa? Karena nggak lengkap. Itu dia. Istri pertama tidak menjadi ibu susuan. Istri kedua juga tidak menjadi ibu susuan. Tapi si suami menjadi ayah susuan. Karena dua-duanya istrinya. Jadi bagaimana? Ya lengkap-lengkap lah. 5 kali di sini, 5 kali di sini. Supaya dua-dua menjadi ibu susuan. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.